Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Walu yang apa orang kepenak. Jadi ceritanya hari ini aku lagi posisi di parkiran Batu Raden lur. Nah ini aku biasanya konten keseharian ini aku mau ngonten cara-cara pakai mobil matic buat tahap pemula atau tahap belajar lur. Tahap belajar ini aku berhubung pakai mobil matic Yaris ini aku mau ngasih tahu dengan ini. Kemungkinan sih sama, hampir sama semua lah, semua mobil matic, cuma bedanya ada tambahan-tambahan tombol atau segala macam. Sama masalah gigi sih kemungkinan sama lur, sama mobil matic lain. Nah ini untuk tahap awal, ini posisi terkunci lur, ini buat ngunci nih. Ini buat ngunci, tombol kunci yang gembok ini, yang gembok kunci ini buat ngunci. Ini buka. Nah ini lur, ini untuk buka. Nah ini untuk tahap awal yang baru pakai mobil matic atau mobil pribadi nih. Ini kalau mau ngisi bensin lur, jangan lupa lur, kalau mau pingin ngisi bensin ini harus ditarik ini ada gambar pom bensinnya, ini ditarik keluar, nah itu ntar ini buka lur, ini buka, tutup tangkinya. Nah ini nggak perlu repot-repot turun untuk buka tutupnya, tariknya dari situ, dari bawah setir lur, dari bawah setir kalau ngisi bensin. Oh iya ya, anu ora iya anu iya iki buka dewek jangan ngene iki. Nah nih lur, ini lah itu tadi ngisi bensin ya, habis ngisi bensin. Nah tangki bensinnya itu sebelah kiri ya, jangan lupa di sebelah kiri, tutup bensinnya di sebelah kiri lur. Jadi kalau masuk pom bensin itu mapannya di sebelah kanan, Terus untuk tahap kedua ini spion ini pencetnya ini lur, ntar ini buka sendiri. Kalau untuk mingkupin lagi seperti ini, dipencet lagi. Nah ini kalau untuk mobil matic ini ada dua pedal rem ya, cuma rem dan gas saja. Nah, sebelum menghidupkan mesin jangan lupa ya lur, ini kan posisi parkir, mesin otomatis mati. Sebelum menghidupkan ini harus diinjak remnya lur. Nah ini rem yang sebelah kiri lur, diinjak remnya, ini diinjak. Nah ini kan udah nyala kayak gini, sudah nyala. Nah itu lepas, tinggal dipencet starter. Berhubung ini pakainya starter, nggak ada kontaknya ini. Nah emang ini sebagian mobil matic itu ada yang pakai kontak, ada yang pakai starter aja. Ini di starter. Nah oh belum ya, ini harus diinjak dulu, starter. Nah itu lor, kalau belum diinjak remnya itu nggak bakalan bunyi. Nah injak rem terusan starter, nggak bakalan bunyi. Habis itu aku untuk tahap berikutnya ini cara mengetahui gigi matic. Nah ini aku kasih tahu dulu, ini kan aku posisi parkir di huruf P itu, kalau posisi lagi parkir di huruf P lur, persnelengnya di P. Nah untuk R itu untuk mundur, R nya untuk mundur lur. Kalau N itu netral. Kalau pas lagi jalan, di jalanan macet ataupun di lampu merah itu pindah ke, oh ini harus pencet, pindah ke N. Ini untuk jalanan di lampu merah, lagi jalan di posisi di lampu merah ataupun kemacetan.
kemacetan tapi lagi berhenti, pindah aja ke N. Nah untuk D3 ini, nah ini geser ke D3. D3 itu untuk jalanan mendatar. Jalanan mendatar ya. Mendatar nggak nanjak loh. Ini cukup pakai D3 untuk jalanan mendatar. Nah untuk jalanan nanjak sedang ini geser saja ke, pindahin ke D2. Nah D2 lur. D2 itu untuk tanjakan sedang, nggak nanjak banget gitulah, turunan sedang, itu cukup pakai D2 saja. D2 saja. Lah kalau jalan mau mengarah ke daerah pegunungan, otomatis kan jalanan naik turun curam ya lur. Naik turun curam itu pakainya gigi L. Nah pindahin aja ke L. L ini sama saja, ini gigi 1 apa ya kalau nggak salah, ya gigi 1. Cara mobil manualnya itu gigi 1. Untuk tanjakan curam dan turunan curam ini pakainya L. Kan ada tulisannya itu huruf L. D2 itu untuk tanjakan sedang dan turunan sedang. Kalau D3 ini jalanan rata, N netral, R-nya mundur, P-nya parkir. Nah itu aja lur. Itu pemberitahuan buat tahap awal yang pengen pakai mobil matic tapi masih tahap belajar. Itu panduannya seperti itu lur. Ada huruf P di persnelengnya itu P, R, N, D, 3, D2, L. Nah itu. Ini aku pakainya mobil Toyota Yaris. Nah ini pakai mobil Yaris lur, pakai mobil Yaris. Nah itu seperti itu. Nah ini kalau posisi di parkiran itu wajib dihandrem ya lur. Gigi posisi di P, persnelengnya dipindahin ke P lur, jangan lupa. Itu posisi lagi parkir. P itu kosong, gigi transmisi maticnya itu kosong, nggak masuk gigi lur. Yang gigi transmisi maticnya kosong kan P sama N. P untuk parkir, kalau N itu untuk pas lagi di jalan, contohnya ada lampu merah, ini ada lampu merah, atau di kemacetan lagi berhenti, geser saja ke N. Ya kalau ingin bikin lebih awet transmisi maticnya, itu cukup di D3 aja, cukup di D3. Kalau di lampu merah atau kemacetan cukup D3. Tapi jangan sampai lupa injak rem. Diinjak remnya lur. Injak remnya. Soalnya kalau nggak diinjak, posisi di lampu merah ataupun kemacetan, remnya diinjak, posisi transmisi di D3 itu tetap jalan lur kalau nggak diinjak remnya. Harus diinjak remnya. Diinjak remnya aman, nggak jalan. Gitu. Tapi kalau pengen di posisi N, posisi lampu merah ataupun kemacetan lagi berhenti, itu cukup di N aja, cukup di N. Tapi ya tetap diinjak remnya, soalnya posisi netral, gigi netral, masih bisa jalan ataupun mundur. Kenapa bisa jalan atau mundur? Itu tergantung jalannya. Kalau jalanannya agak turun ya tetap menurun, tapi kalau jalanannya agak nanjak ya pasti turun. Nah, mundur lur, mundur. Jadi tetap diinjak rem pada suatu di lampu merah ataupun kemacetan, itu tetap pindah N, diinjak remnya. Tapi untuk tahap belajar itu jangan sekali-kali di posisi D3 ya. Untuk tahap belajar, kalau sudah terbiasa lah, cukup nggak pindah ke N, cukup di D3 aja nggak apa-apa. Tapi harus fokus di rem, karena bisa jalan. Itu ini tak kasih tahu sekali lagi dari awal. Ini posisi parkir di parkiran.
ditarik handremnya, posisi di persneling dipindahin ke P parkir. Lah R itu untuk atret, mundur, untuk mundur. Kalau N-nya itu netral, fungsinya untuk di lampu merah sama kemacetan, itu pindah ke N. Kalau D3-nya ini untuk jalanan mendatar, cukup pakai D3 aja. Kalau jalanan agak nanjak sedikit, nggak nanjak banget, itu cukup pakai D2. D3 itu sama saja gigi 3, cara gigi manualnya gigi 3 atau jalanan mendatar gitu, D3. Kalau D2 itu di gigi manual sama saja gigi 2. Nah, ini untuk mengantisipasi D2 itu untuk mengantisipasi di jalanan agak nanjak tapi nggak terlalu curam. Pakainya D2 ya lur, D2. Nah, kalau untuk jalanan nanjak curam atau turunan curam itu harus pindah ke L. Ini L ini. Pindah ke L. Ini untuk tanjakan curam, turunan curam, pakainya GIL, wajib. Untuk mengurangi kecepatan mobil ini. Kalau di turunan. Tapi kalau ditanjakan untuk menambah tenaga lah, cara mobil manualnya itu gigi 1 lur, gigi 1. Nah itu cukup, itu aja lur pemberitahuannya dari aku. Bila ada yang salah pemberitahuannya ya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wong urip kan akeh kelalene lur, banyak lupanya wong gitu. Nah ini posisi mesin masih nyala, ini dimatiin dari sini karena ini nggak main kontak, ini pak mainnya tombol. Nah ini mati udah, posisi mati. Nah ini aku tadi belum nunjukin ini yang spion juga ini posisi mati ya lur. Kalau menghidupkan nggak diinjak rem dulu nggak mungkin bisa, ini nggak hidup kan, nggak hidup. Ini harus diinjak rem nyalain, nah baru bisa hidup. Nah ini untuk spion ini lur, ini pakainya tombol yang ini nih, ada L ada R, ini sebelahnya LR, ini pencet aja lah, ini buka. Nah ini kalau di parkiran atau jalanan sempit, spion nyenggol ke mobil lain atau motor, diingkupkan pakainya ini nih yang tadi itu. Nah tombol cuma satu tombol aja, ini buka tutup spion. Nah ini mingkup, nah itu ini dah matiin lur, panas lur, gerah banget ya. Cukup itu aja pemberitahuan dari saya ya lur, tidak ada salah kata dalam pemberitahuan cara memakai mobil matic buat tahap pemula. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke ya lur, cukup sekian dan terima kasih untuk video hari ini. Biasanya aku ngonten keseharian, tapi ini berhubung aku lagi pakai mobil matic, ini tak kasih tahu cara-cara pakai mobil matic, memindahin persnelengnya kayak gitu lur. Ada P, R, D3, D2, L, N. P parkir, R mundur, N netral, D3 jalanan mendatar, D2 jalanan nanjak sedang. Tulisan buat yang huruf L itu buat tanjakan curam atau turunan curam. Itu aja lur. Tadi udah tak kasih tahu cara-caranya dan fungsinya buat apa persneling transmisi matic, itu udah tak kasih tahu tadi di sana lur. Oke ya lur, cukup sekian dan terima kasih. Cukup itu aja pemberitahuan dari saya ya. Tunggu konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.